Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tuntunan hadis dari kitab Sahih Bukhari Muslim kita melanjutkan dalam Kitabul Iman, bab tentang iman. Hadis yang sebelumnya menjelaskan tentang amal-amal yang paling baik. Hadis yang sebelumnya dari Abdullah bin Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah. Abdullah bin Mas'ud tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW yang pertama, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua, kemudian yang kedua apa ya Rasulullah? Birrul walidain. Maka Allah Ta'ala mengajarkan di dalam Al-Quran wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan kepada seluruh manusia, orang tua perhatikan. Karena orang tua ini dari ibu yang mengandung mulai dari awal sampai terus berjalannya wahdan ala wahd, lelah di atas kelelahan, capek di atas capek yang biasa. Kemudian menyusui sampai 2 tahun terus selanjutnya. Nah ini Allah Ta'ala menunjukkan di sinilah perjuangan orang tua. Maka kalau sampai ada anak durhaka kepada orang tua, 2 macam kata Rasulullah SAW, ada 2 macam golongan orang yang jangankan masuk surga, mencium baunya surga saja tidak bisa. Orang yang mencium baunya surga saja, bahkan kata Rasulullah, surga itu bisa dicium dari jarak sekian-sekian. Orang yang akan masuk surga begitu dia dibangkitkan oleh Allah Ta'ala di padang mahsyar, yang memang alamatnya surga akan bisa mencium bau surga. Tapi yang alamatnya akan masuk neraka, kata Rasulullah SAW, dia akan lebih tahu jalan ke neraka daripada jalan ke rumahnya sendiri. Oh, saya mau ditaruh mana saja, hafal jalan ke rumah saya. Nanti begitu Anda mati, kalau memang baik, dia akan lebih tahu dari tempat dia berdiri ke losmennya yang ada di surga nanti, kakilingan berapa, itu dia akan lebih tahu daripada tahunya dia di dunia. Tapi kalau memang orang rusak, dia akan lebih tahu bagaimana alamat dia ke tempat nerakanya, di tingkat berapanya, daripada ke rumahnya sendiri. Maka ini penting, hati-hati. Yang kedua kata Rasulullah SAW, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Dia kemudian dia tanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Summa al-jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Demikian kata Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah kemudian menjelaskan terus kepada saya, kalau seandainya saya minta lagi, pasti akan ditambah lagi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sebaliknya, tadi sebaik-baiknya amal, kemarin tentang sebaik-baiknya amal, sekarang tentang masalah dosa-dosa yang besar, apa saja yang bisa menjauhkan kita dari iman. Hadis yang selanjutnya dari Abdullah, masih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengajarkan, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul dzambi a'dzam. Tadi dia tanya tentang apa amal yang paling dicintai. Sekarang dia tanya tentang dosa apa yang paling besar. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa. Anda menjadikan ada selain daripada Allah Ta'ala, ada pesaingnya Allah Ta'ala, ada yang pantas disembah, ada yang pantas dipuja, ada yang pantas diperhatikan lebih daripada Allah Ta'ala.
Nah ini salah. Maka kemudian dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud, kalau itu sangat-sangat besar ya Rasulullah. Qultu lahu anna dzalika la'azim. Kalau model seperti itu memang sangat-sangat besar. Makanya Allah Ta'ala bertanya kepada kita di dalam surat Al-Infitar. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai seluruh manusia, apa yang menyebabkan Anda, padahal Allah Ta'ala itu karim baik, kok bisa sampai lalai dari Allah Ta'ala, lupa sama Allah Ta'ala itu apa? Allah Ta'ala mengajarkan, padahal Allah Ta'ala menghidupkan, menciptakan Anda, alladzi khalaqak, dari tidak ada diciptakan menjadi ada. Kemudian tidak sampai di sana asal jadi enggak, jadi buntelan enggak, disempurnakan oleh Allah Ta'ala fasawwa, disempurnakan oleh Allah Ta'ala ciptaannya, ya ada tangannya, ada jarinya, ada rambutnya, semua komplit. Sudah sampai sana saja? Enggak, ditegakkan oleh Allah Ta'ala bumi, diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala, fa'adala, kemudian Anda ditaruh oleh Allah Ta'ala di tengah-tengah, diberikan oleh Allah Ta'ala lurus akalnya, waras, cara berpikirnya waras, nikmat luar biasa. Kok bisa sampai lupa sama Allah Ta'ala itu ya apa? Maka kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, qala kuntu summa ayyu. Tanya lagi Abdullah bin Mas'ud, kemudian apa lagi Rasulullah? Dosa besar yang pertama syirik. Kemudian yang kedua, summa anta qatula waladaka makhafatan an ayyamana. Anda membunuh anak Anda takut kalau dia makan bersama Anda. Makanya di dalam Al-Quran sekian kayak gini ada dua. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan di surat yang pertama, Allah Ta'ala mengajarkan wala taqtulu auladakum min imlaq. Di dalam ayat yang lain khasyata imlaq. Bedanya apa? Beda di dalam tafsir. Kalau kita bacanya, makanya penting belajar tafsir daripada terjemah penting. Nek terjemah foto kabeh. Anda buka di Al-Quran sama saja, takut melarat dengan dari kemelaratan itu sama. Tapi begitu masuk kemudian di tafsirnya baru kelihatan bedanya. Tipe yang pertama, Allah Ta'ala mengajarkan wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Allah Ta'ala menceritakan, jangan Anda takut kalau seandainya, jangan Anda membunuh anak Anda karena takut, karena khawatir. Tapi khawatir yang selanjutnya, ya hampir sama, karena masuk bahasa Indonesia nggak berapa. Makanya saya bilang di terjemah itu mesti mundur nanti jatuhnya. Min imlaq itu dari kemiskinan, artinya orang tuanya sudah melarat, orang tuanya sudah tidak mampu, takut punya anak lagi, digugurkan anaknya. Nanti kalau saya melarat, ini punya anak tambah melarat saya. Apa melarat? Tipe yang kedua, maka Allah Ta'ala menceritakan tipe yang pertama ini, orang tuanya sudah miskin, dia takut untuk punya anak, takut tambah miskin lagi. Maka ini tipe yang diajari sama Rasulullah. Wa summa anta qatula waladaka makhafata an yat'ama. Anda takut untuk punya anak sampai dia aborsi dan lain sebagainya. Nah, ini makanya penting hati-hati model-model seperti ini. Orang takut untuk punya anak, orang kemudian takut untuk ya model-model seperti itulah, sampai digugurkan kandungannya sampai. Beda kalau di luar nikah, ya sudah tahu kalau sudah di luar nikah itu nggak bakal begitu. Masalahnya ini yang sering kita tanya, kalau kemudian orang punya anak di luar nikah, sing duwe anak di luar nikah nggak tahu kata begitu. Coba ada yang tanya lagi ada? Gak ada orang jualan ketemu ada orang punya anak di luar nikah terus tanya hukumnya seperti apa? Usah jualan. Yang ada itu yang bingung orang tuanya, justru yang bingung orang tuanya. Yang bikin dah bingung. Terus kok asal digugurkan kuate? Ini bahaya. Nah, maka tipe yang pertama ini Allah Ta'ala menjelaskan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami kata Allah Ta'ala yang memberi makan Anda dan anak Anda.
khawatir. Jangan Anda kemudian karena takut melarat, karena Anda sudah melarat terus takut kalau punya anak tambah melarat lagi. Tidak. Kata Allah Ta'ala, di zaman Anda hidup Anda tidak tahu cara cari rezeki. Ya Allah Ta'ala yang melengkapi rezeki Anda. Maka bahasanya didulukan oleh Allah Ta'ala, nahnu narzuqukum, dulu kalian dulu, wa iyyahum, baru mereka. Beda dengan lafaz yang selanjutnya yang Allah Ta'ala mengingatkan, wala taqtulu auladakum khasyata imlakin nahnu narzuquhum wa iyyakum. Diwali oleh Allah Ta'ala. Karena ini orang tuanya kaya. Orang tuanya kaya. Cuma mungkin karena mikir karir. Anaknya kayak kan, mikir karir, nanti saja punya anaknya, nanti saja umur 40 baru punya anak. Yo, umur 40, umur 60 itu orang tua yang sudah pakai tongkat, anaknya baru umur 20. Umur 25, anaknya umur 25, orang tuanya umur 65. Iya, mau nikahkan anak gentar semua sudah gini-gini. Angkat tuh kan, itu nggak tahu tapi kan apa sih bingung kan, gemeter kan, ya Allah, telat. Makanya itu modal Rasulullah Allah Ta'ala itu ngajari paling pas. Bahasa Al-Quran itu paling betul. Allah Ta'ala mengingatkan yang pertama, karena orang tuanya sudah tidak mampu, maka Allah Ta'ala mengingatkan Anda dari zaman dulu, Anda tidak tahu caranya cari rezeki. Ternyata Allah Ta'ala yang kasih rezeki. Lafaz yang kedua, Allah Ta'ala membahasakan jangan Anda takut Anda kemudian membunuh anak Anda karena Anda takut mereka makan bersama Anda. Nahnu narzuquhum, kami yang akan memberikan rezeki kepada mereka, wa iyyakum, dan pasti kami memberikan rezeki kepada kalian. Orang tuanya kaya, cuma ditunda terus untuk punya anak ini lagi. Dan tidak karuan, lama luar biasa. Nah, ini ada model seperti itu. Hati-hati. Makanya Allah Ta'ala mengingatkan alif pas diberikan oleh Allah Ta'ala contoh model seperti Rasul SAW. Makanya Allah Ta'ala membahasakan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu contoh suri tauladan yang terbaik. Paling enak model contoh Rasulullah. Umur 25, umur kemudian ya kira-kira lama mau punya anak. Sekarang paling lama berapa sih? 9 tahun, 10 tahun. Itu kan sudah berobat keliling-keliling, sudah biasanya 10 tahun, 15 tahun, insya Allah punya anak. Umur 25, 15 tahun, umur 30, umur 40 punya anak. Aman sih anak. Tapi nikahnya kan sudah lama, nikahnya kan sudah lama. Tidak khawatir. Yang dikhawatirkan kalau sudah tua, nah ini makanya kemudian pentingnya ada di sana. Allah Ta'ala mengajarkan cara berpikir orang yang mukmin itu jangan sampai takut punya anak karena takut melarat. Karena Allah Ta'ala yang memberikan rezeki. Dan ini sering kali saya tekankan. Subhanallah. Saya itu kalau ngobrol ya sama istri saya, sama keluarga, saya bilang saya tidak pernah takut sama Allah Ta'ala. Saya tidak pernah takut rezekinya anak saya tidak dijamin sama Allah. Toh ternyata saya tidak pernah mikir caranya kerja, saya tidak pernah mikir caranya cari nafkah, ya saya dikasih sama Allah Ta'ala. Saya tidak pernah mikir caranya kemudian nanti masa depannya seperti apa, ternyata dihidupi sama Allah Ta'ala aman. Yang dulu dirongkrong katanya teman-teman, mondok itu tidak ada gampang, kira-kira mondok itu gampang. Tidak, kita yang kocok-kocok, anak-anak yang SMA segala macam. Anda itu mau mondok dapat apa? Dapat apa? Jadi Ustaz itu peluangnya jauh, tidak urus. Terapas lah. Ustaz itu dibanding 100, masih 1 dibanding 100, tidak urus. Madesu, masa depan surah. Ya Allah, ini macam-macam madesu. Tidak urus. Coba saya baca agama. Pernah mikir masa depan seperti apa, harus seperti itu prospek, tidak bingung masalahnya gitu. Guru saya itu di pondok itu ngajari ilmu apapun yang bisa Anda dapatkan, pelajari. Karena
suatu saat ilmu itu bisa bermanfaat buat Anda, bahkan ilmu maling sekalipun. Jadi kita tahu umpama sepeda motor itu cara malingnya seperti ini, cara bobolnya seperti ini. Berarti kita kalau mau ngisi harus kayak gini. Bermanfaat toh. Berarti kita kalau seandainya parkir di daerah yang katanya sering kehilangan, kita tahu cara untuk antisipasi. Karena kita belajar caranya. Karena kita jadi kayak bisa, jadi kayak nyolong bisa. Terus belajar ilmu maling, terus praktek maling itu bukan gitu. Bukan gitu, untuk antisipasi. Makanya pentingnya kata orang-orang alim dulu itu, orang yang tidak belajar bahayanya sesuatu akan terjerumus kepada sesuatu itu. Orang yang tidak belajar bahayanya narkoba terjerumus ke narkoba karena tidak ngerti, dicari konco-konco coba tidak belajar. Tapi begitu orang yang belajar, tahu kalau itu salah, paham kalau itu salah, itu dosa, aman. Tidak itulah ini konco-konco mendengar, tidak jadi. Ini tidak boleh. Hal yang seperti ini tidak boleh. Dilaporkan polisi karena ini gitu. Aman karena belajar. Orang yang tidak belajar dapat kenanya gampang. Nah maka kemudian Allah Ta'ala itu mengajarkan modelnya di sana. Karena manusia itu mesti ada dua tipe. Yang punya anak itu mesti ada dua tipe. Kalau tidak orang tuanya kaya, ya orang tuanya miskin. Tengah-tengah itu jalan. Tengah-tengah antara mampu atau tidak mampu, itu saja. Antara mampu atau tidak mampu. Kalau mampu, ya jangan takut punya anak. Nanti Allah Ta'ala sendiri yang kasih rezeki. Kalaupun tidak mampu, tetap Allah Ta'ala yang kasih rezeki. Subhanallah. Dan ada jalurnya. Masya Allah. Tidak bayangkan kemudian punya anak akan dapat rezeki model seperti itu. Tidak bayangkan sama sekali. Karena kalau dia itu tidak pernah masuk, dia itu tidak bakal masuk. Dia anak sampai ini ongkos lahirannya segini, kemudian perabotannya segini, pempesnya segini, wah, panjang perjalanannya. Ya orang sekarang membayangkan menikah, anak muda menikah, ongkos untuk nikah dan kemudian dan lain-lainnya, teror dan lain sebagainya itu paling rendah 50 juta. Bayaran cuma 1 bulan 1 juta. Untuk makan 300.000 itu bis amoso itu. Tolongan saya itu poso di sana. 300.000 puasa. Ya Allah 10.000 satu kali makan. Makan apa coba? Anggap makan 300.000. Wes mentok 500 lah untuk makan. 400 500-an untuk makan. Kalau puasa 300.000, 200.000 kemudian untuk kebutuhan sehari-hari. Ongkos dagang dan sebagainya, listrik, air, malbu tambah berkurang satu kali. Itu dikumpulkan mulai kan. Nah, tuh listrik, air dari Allah. Itu 300.000 di sana. 300.000. Kurang ya? Kurang tebar. Ya Allah. Artinya terkasih, kirim salam, kasih. Ya Allah. Terus lagi transportnya, bensinnya untuk kerja itu cuma bisa nyimpen uang 200.000. Sementara ongkos untuk nikah 50 juta. Umur 60 tahun baru bisa nikah. Umur 60 tahun. Ya Allah. Makanya saya sering kali ngomong di tempat-tempat pengajian, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau cari mantu, jangan cari mantu yang kemudian sudah mapanan, dia arek 20, dia ya Allah, arek 20 itu ya sudah ikut orang tua, wajarnya ikut orang tua. Terus kemudian ya kadang-kadang biaya sendiri, kadang menurut orang tua, wajar kabeh ngono. Nanti pelan-pelan merintis sendiri sampai kemudian ngontrak rumah, beli rumah sendiri. Umur 20 tahun berharap punya rumah sendiri. Terus kemudian ada penghasilan banyak, bisa jarang-jarang mesti kayak ngomong ya Allah. Prospeknya terlalu tinggi. Akhirnya tidak dapat sampai umur 30, 40 tidak dapat. Prospeknya ketinggian. Nah, maka Allah Ta'ala mengajarkan di dalam Rasulullah SAW mengajarkan di dalam hadis ini, jangan Anda membunuh anak Anda karena khawatir makan bersama Anda. Kemudian dia Abdullah bin Mas'ud tanya lagi, ya Rasulullah, kemudian apa lagi? Maka Rasulullah SAW menjelaskan,
jelaskan tuma antuzaniyah alilata jarik, Anda berzina dengan istri tetangga Anda karena witing trisno dalaran saka gendino ya. Witing trisno dalaran saka gendino. Gendino ketok. Tiap hari kelihatan. Bahaya. Makanya dua-duanya Allah Ta'ala menyuruh untuk menundukkan dagangan karena bahayanya ada di sana. Hadis yang selanjutnya masih tentang bab dosa-dosa besar dari Abdurrahman bin Abi Bakrah radhiyallahu an abihi radhiyallahu anhu qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir talata al-isyraku billah wa uququl walidain wa syahadatu zur au qaulu zur wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqian fajalasa nazala yukanniruha hatta kunna laitahu zakat. Hadis yang selanjutnya dari Abdurrahman bin Abi Bakrah dari ayahnya radhiyallahu anhu mengajarkan ketika ayahnya tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bertanya kepada para sahabat, maukah kalian saya tunjukkan dosa-dosa yang paling besar? Dosa-dosa yang paling besar. Sampai 3 kali diulangi terus oleh Rasulullah SAW, maka para sahabat mengatakan, iya mau kami ya Rasulullah. Maka dosa besar yang pertama kata Rasulullah SAW, al-isyraku billah, syirik kepada Allah Ta'ala. Ini mesti dosa besar yang pertama. Kemudian yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Makanya Allah Ta'ala membagi orang tua itu dalam dua tipe. Mau kandung, mau tiri, mau ayah angkat, terserah. Pokoknya dua tipe. Tipe yang pertama, tipe orang tua yang merawat anaknya dengan baik, mendidik anaknya dengan baik. Maka tipe yang seperti ini, Anda kalau bicara kepada mereka, jangankan tingkah laku, bicara saja kepada mereka. Allah Ta'ala mengajarkan qaulan kalimah. Kalau ngomong sama mereka yang tutur komo, yang baik, dengan tutur kata yang terbaik. Jangan sampai mengatakan yang tidak baik. Ada pun orang tua yang mengajarkan kepada anak baik, mungkin tidak dididik oleh orang tuanya dengan baik, mungkin diajari durhaka oleh orang tuanya, mungkin ketika sholat dihalangi sendiri oleh orang tuanya. Maka tipe yang seperti ini orang tua sendiri. Allah Ta'ala mengajarkan tipe yang seperti ini, faqula lahum qawlan maysura. Kalau ngomong kepada mereka, omongan-omongan yang gampang, yang mudah untuk dicerna, itu saja. Dan tidak dicatat. Jangan Anda menjadikan lidah Anda yang awalnya dilatih oleh ibu Anda untuk bicara, untuk mendebat orang tua Anda. Tidak boleh. Seperti itu. Para sahabat kalau ajar, diajari pertama bicara oleh orang tuanya, begitu lancar bicaranya, merasa bisa lebih hebat dari orang, didebat orang tuanya, dicatat orang tuanya. Nah ini tidak boleh. Allah Ta'ala mengajarkan seburuk-buruknya orang tua sekalipun, kalau ngomong sama mereka qaulan maysura, yang mudah untuk dicerna, iyakan saja. Ya. Baru mau makan, belum ikut wajar. Baru jam 5 tadi makan. Mau tak tinggal soal makan, ucap sembahyang kok ayolah kayak orang makan. Jam 5 baru makan. Piringnya masih belum dikolai, Ustaz. Jangan dijak cepat. Iyakan saja. Ya. Sebentar. Semua. Jadi panjang. Iyakan saja. Sebentar. Tinggal sembahyang. Balik mana? Diceramai pasti wajar. Tidak apa-apa. Iyakan saja. Anggaplah dulu Ustaz. Mengajak yang tak baik. Anda kemudian tak kerasa mau disentak orang tua, tidak boleh. Tidak disentak, ya diteruskan model seperti ini. Ya diarahkan pelan-pelan. Yang penting cara bicara kita yang enak. Mau kita diperlakukan beda, mau kita tak direken sama orang tua, mau kita dibedakan oleh orang tua, biarkan saja.
Orang tua punya pilihan sendiri. Saya ini mesti dianak-dirikan Ustaz, padahal saya ini orang yang paling ngerawat. Ada gitu. Paling ngerawat sama orang tuanya, saudara-saudara yang lain itu tidak ada yang mendulang orang tuanya, yang membersihkan kotoran orang tuanya. Saya Ustaz yang punya darah itu semua. Tapi mungkin karena tidak begitu kaya, kerjaannya juga agak sulit, paling diremehkan. Wajar. Biarkan saja. Suatu saat mereka akan sadar. Biarkan saja. Jadi enteng. Tak kepikiran dulu teman-teman. Ya Allah, kakek terus sinetron. Jadi pusing gara-gara sinetron. Ya Allah, dibujuki habis sinetron. Itu sinetron sutradaranya ketawa-ketawa di belakang kita yang kepikiran sampai nangis. Sutradara itu guyu. Mungkin studi tetes nggak mungkin sampai nangis kalau nangis. Allah, dijiwai betul salah. Karena Allah Taala mengajarkan caranya seperti itu. Maka Rasul SAW mengajarkan dosa besar yang kedua mengkubul walidain, langsung Allah Taala, langsung jajarannya orang tua. Kemudian setelah itu Rasul SAW mengatakan wasyahadatuz zur, dosa besar yang ketiga orang bersaksi dengan saksi yang palsu atau qauluz zur, atau perkataan-perkataan yang palsu, perkataan-perkataan dusta, berita hoax, sering model kayak gini. Ini hati-hati, jadi saksi palsu. Ini tidak boleh. Berbohong itu diperbolehkan hanya dalam beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, di saat dalam kondisi perang. Ini dicontohkan sendiri oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu kalau perang tidak diumumkan langsung. Kalau misal kita akan berangkat ke barat, dicontohkan oleh Rasulullah, kita berangkat ke timur. Nanti kita akan berangkat ke timur. Khawatir orang-orang munafik dengar, kemudian dikeluarkan kabar seperti ini. Bahaya. Maka contoh yang pertama, bohong yang diperbolehkan kondisi perang. Kemudian kebohongan yang kedua, perkataan. Nah ini hati-hati praktikannya. Perkataan suami kepada istri, istri kepada suami. Tidak kabeh, terus bujuk kabeh. Tidak. Masalahnya aneh. Dicoba, enak, top. Wis ngono wae daripada tukar, ya kan? Daripada tukaran. Ngene wae gak kena masak soto cakane ya Allah tuklek masak dhewe. Daripada tukaran, ya daripada keren-keren top. Sing wis wae. Beres. Tidak bisa itu gitu. Makanya kemudian istri-istri Rasulullah membedakan antara Rasulullah suka atau tidak suka itu gampang. Ma'aban Nabi ta'aman qattu. Rasulullah belum pernah mencacat makanan. Enak, aneh, kasihan, tidak pernah Rasulullah model seperti itu. Kita kan sendiri komentar tadi pakai komentar sih nggak ada. Komentar sih nggak ada. Lebih baik mengalah saja. Aman. Ma'aban Nabi ta'aman qattu. Rasul SAW belum pernah mencela makanan sama sekali. Inistahahu, kalau Rasulullah suka dimakan, akalahu. Wa in karihahu tarakahu. Kalau Rasulullah tidak suka, dicoba. Tidak suka, dibiarkan sama Rasulullah. Sudah, selesai. Jadi tidak ada komentar. Aduh komentar terlalu. Rata-rata kayak gitu. Kalau masalahnya orang lain tidak ada masalah. Tapi kalau masalahnya masalah sendiri, daripada ditumplek, masalah diri. Karena totolan ini masuk bandingkan makanan sana mari tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu, makanya kemudian perkataan suami kepada istri, istri kepada suaminya. Muli kaduk karuan ampuni. Wah ini Masya Allah. Hati sorry. Daripada di sini aja kan. Kaduk karuan ini akan butuh. Kira-kira akhirnya. Karuan. Masya Allah, luar biasa. Sik kayak aku diliwangi.
jadi enak. Jadi perkataan itu yang enak gitu loh, yang masuk, romantis gitu loh. Keluarga Rasulullah itu udah pernah kemudian sampai kira-kira masalah, dah Rasulullah tidak kira-kira masalah tidak penting. Makanya kondisi yang kedua, boleh bohong itu perkataan suami kepada istri, istri kepada suaminya. Kemudian perkataan orang yang terdesak itu ulama masih membolehkan mentok di sana, sudah mentok terdesak ini artinya taruhannya hidup mati, ini masih diperbolehkan. Ammar bin Yasir itu ayahnya Yasir dibunuh, ditusuk, dibunuh. Kemudian ibunya ditombak oleh orang-orang kafir, tembus dari kemaluannya sampai ke belakang karena panas. Nah, Ammar bin Yasir dipaksa oleh orang-orang kafir, ditegek, disuruh untuk kemudian kembali kepada kekafiran. Anda mau kembali kepada kekafiran, tinggal lehernya saja bisa kita lihat kan gini. Dilepaskan. Langsung Ammar bin Yasir lari kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia nanya, ya Rasulullah, bagaimana hukumnya orang seperti saya sudah kembali kepada kekafiran. Ditanya oleh Rasulullah SAW, kaifa tajidu qalbak, bagaimana Anda menemui hati Anda? Kata Ammar bin Yasir, mutmainnun bil iman, hati saya masih tenang dalam keadaan iman. Boleh. Memang mentok taruhannya hidup mati. Kalau tidak gitu tidak boleh. Cuma masalah dagangan sampai bujuk satu dengan yang lainnya, sampai nipu dengan yang tidak boleh. Kondisi-kondisi darurat itu baru diperbolehkan. Maka kemudian Rasulullah SAW itu paling tidak suka dengan wasyahadatul zur, dan itu diulang-ulang oleh Rasulullah. Ala wasyahadatul zur, wasyahadatul zur. Dari yang mulai Rasulullah duduknya santai sampai Rasulullah tegak diulangi wasyahadatul zur dan saksi palsu, diulang-ulang oleh Rasulullah terus sampai para sahabat kemudian yang tergerak dalam hati sahabat. Ya, seandainya Rasulullah berhenti, saking Rasulullah kepingin menekankan itu tadi. Hadis yang selanjutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil kaba'ir qala asyirku billah wa uqul walidain wa qatlun nafsi wa qaulu zur. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengajarkan ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang dosa-dosa besar, maka Rasulullah SAW mengajarkan yang pertama syirku billah, syirik kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya orang tua, mesti langsung urut. Kemudian selanjutnya waqatlun nafs, membunuh jiwa yang tidak pada tempatnya, tidak pada hak yang sebenarnya. Dalam ayat Allah Ta'ala mengajarkan waqatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang tidak dibenarkan kecuali dengan cara yang sudah dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Memang dia bunuh orang lain berarti kisos. Memang kemudian dia ya model korupsi sampai ke mana itu pantas sebetulnya. Apa dipakai pantas? Pokoknya musim pandemi. Zaman soro-soro si berkorupsi si anak pakai pantas sudah. Dan tidak sedikit yang diambil. Maka kemudian Rasulullah SAW mengajarkan membunuh jiwa kecuali dengan cara yang hak. Kemudian dosa yang selanjutnya wa qaulu zur, perkataan palsu, saksi palsu. Hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu sab'al mubiqat. Nah, ini paling komplit. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengajarkan Rasulullah SAW bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat. Qala qila ya Rasulullah wa ma hunna, qala syirku billah was-sihr wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklu malal yatim wa aklu riba wa tawalli yaumaz zahfi wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengajarkan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tinggalkan 7 dosa-dosa yang bisa membinasakan, al-mubiqat, yang dosanya besar sampai harga diri kita dipertaruhkan. Yang binasa bukan orang lain, kita. Begitu kita melakukan terabas yang 7 ini, yang dirugikan
bukan hanya orang lain, justru pihak yang paling dirugikan itu kita. Kita nerabas, kita yang paling dirugikan. Apa dosa yang pertama? Syirku billah, syirik kepada Allah Ta'ala. Tidak terasa di dunia, tidak terasa, nanti begitu mati baru tahu akibatnya. Kemudian yang kedua, kali ini Rasulullah SAW tidak mengajarkan hukukul walidain. Tadi ada hukukul walidain khusus kepada Abu Hurairah, komplit tapi tidak ada hukukul walidain. Kemudian yang kedua, sihir. Makanya kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengajarkan man sahara faqad kafar. Barang siapa yang melakukan sihir maka dia telah kafir kepada Allah Ta'ala. Tidak main-main, sihir tidak main-main. Sekali sebut langsung senang, langsung ini, ya Allah. Saya pernah menyanyi ada kori ibadah, ahli baca Quran. Itu siapa sih jangan. Oh, siapa jelek itu. Jadi begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kok suaranya enak. Begitu ngaji ilah Allah. Tak main-main sih. Makanya begitu orang main sihir langsung kafir. Ibadahnya tidak terima oleh Allah Ta'ala. Masih kembali. Masih walaupun Anda menunjukkan diri sebagai orang yang baik. Kayak aneh nyari. Main di belakang tak main-main. Ini bahaya. Sihir, begitu orang sihir ini termasuk dosa besar, justru hati-hati. Datang ke paranormal, para tidak normal, pokoknya ya Allah heran. Saya kadang-kadang di api-api ya Allah, ini sedukun nggak semari sih. Ini bahasa ini bahaya. Begitu dibagus-baguskan, orang yang awalnya berbuat buruk itu kayaknya baik. Paranormal, tulis sedukun nggak semari, tulis sedukun nggak semari sih. Kemudian apa koruptor, bahasa koruptor, maling, salah maling itu anak bos sing api-api, maling nolong kok cuai, kalau lebih gede kalau lebih kiri maling bosnya, di warna maling tak gelem koruptor, kok cuai maling, bahasanya dibagus-baguskan, ini bahaya. Maka kemudian bahasa yang kata Rasulullah SAW mengingatkan yang kedua sihir, karena ini bahayanya luar biasa. Makanya kalau seandainya mau lolos dari ini, ada amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, baca ayat kursi kalau mau tidur. Kemudian karena tidur itu posisi paling gampang, untuk dimasuki asar. Rata-rata orang kemasukan itu kayak gitu. Begitu asar itu langsung mulai naik, dini mulai. Memang mulai asar menjelang maghrib itu mulai setan-setan masuk. Makanya begitu maghrib, ajaran orang-orang dulu Rasulullah SAW mengajari anak-anak jangan dikeluarkan kecuali habis belajar ngaji. Tidak apa-apa. Selain belajar ngaji, mainnya di dalam dulu. Karena di saat itu setan semburan. Kalau sampai anak Anda ngindek anak setan, teleponan, karuan, nanti ini kelakuan ikut setan. Buku Ustaz, nah dia muncul lo betul. Lepas tu lagi ni tak bisa kita ada ni. Setan, baik. Kemudian, ini mengisi baca ayat kursi, muawwidhatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian alam tara kaifa, alam nasyra. Dua alam ini Rasulullah SAW mengajarkan Qur'an alamin. Barang siapa yang membaca dua alam tara kaifa sama alam nasyra takasodor, tidak akan ditimpa oleh alam, tidak akan ditimpa oleh keburukan. Alam tara kaifa sama alam nasyra. Di alam nasyra dulu baru alam tara kaifa. Itu dibaca. Itu yang bisa menjauhkan bisa kemudian nyuwuk bisa menghindari dari sihir. Maka dosa besar yang kedua adalah sihir. Dosa besar yang ketiga, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa billah, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala kecuali dengan jalan yang benar. Sudah benar caranya, memang sudah membunuh orang lain yang saya katakan tadi. Memang dia kemudian tujuannya untuk menghancurkan Islam. Nah ini yang tidak boleh. Ini yang pantas untuk dibunuh. Kemudian selanjutnya wa aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala
menurunkan ayat ketika Rasulullah SAW ditanya, wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka tanya kepada Anda ya Rasulullah, anak-anak yatim ini bagaimana? Qul islahul lahum khair. Anda kemudian berbuat baik kepada mereka itu sudah bagus. Itu sudah bagus. Wah, kemudian Allah Ta'ala mengingatkan, wa itu khalidu, kalau Anda mencampurkan mereka dengan kalian, maka anggap mereka sebagai saudara Anda. Kalau dianggap anak, anggap seperti anak sendiri. Jangan dibedakan. Anaknya sendiri 10.000, 10.000, 10.000. Anak yatim 5.000 siji. Yang ini segala kurang ajar. Yang ini yang nanti membuat anak yatim itu merasa dia harus membela dirinya sendiri. Makanya anak yatim itu, ini penelitian. Anak yatim itu biasanya kebanyakan rodok kokoh. Wajar. Kenapa? Karena mereka berusaha untuk menjadi orang tua. Ini punya orang tua. Lalu tidak bisa sopo. Harus menjadi orang tua dengan sendirinya. Maka mereka berusaha untuk jadi bos geng. Biar kami apa betul. Biar kami apa? Begitu ngomong diwajar kayak memang. Karena kalau enggak, ini punya orang tua. Kalau ala bapakku. Lah tak ala sopo. Bila atau ini di posisi. Tadi itu aking. Nah wajar, model seperti itu wajar. Makanya Allah Ta'ala mengajarkan hati-hati. Harta anak yatim ini jangan sampai dimakan dengan cara yang tidak baik. Yayasan yatim piatu. Mungkin orang-orang yayasan lemu-lemu. Yatim piatu turu. Ini duit lagi apa? Lalu anggaran Pak ya untuk anak-anak yatim. Sebetulnya anak yatim diurus-urusan pengurus yang buka. Pantes. Wa aklu malal yatim, memakan harta anak yatim termasuk dosa besar. Kemudian wa aklu riba, makan harta riba. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW mengajarkan wa tawalli yaumaz zahfi, dan berpaling di saat dosa besar karena berpaling di saat kondisi perang. Wayai genting-gentingnya mereka lari. Makanya termasuk ciri orang munafik kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, mereka kalau seandainya ada peperangan, mereka ingin baduna fil a'rad, minggir. Kalau bisa saya ada di luar kota, wayai pemilu nang ini dipilih antara Islam atau kafir, nyingkir nih. Enggak namanya coblosan. Wayai kalau sopo sing tadi. Kok kari beruang. Begitu yang jadi orang yang tidak baik, maka dipilih musim dan aku pilih. Pemilihan itu. Waktu kemudian sudah jadi beruang nang bulu, maka kita dipilih lalu kita kalau pilih. Wartawan dia merasa berpaling di saat ada kondisi Islam itu dibutuhkan tenaganya di sana. Jadi jangan ini penting, ini termasuk. Orang-orang munafik itu, mereka kalau seandainya ada peperangan, mereka lari. Baduna fil a'rad, mereka kemudian masuk ke pedusunan. Cuman nanya-nanya saja. Yas'aluna an anba'ikum, mereka cuma tanya-tanya saja. Siapa yang menang? Ya melo berjuang. Cuma tanya dari belakang, siapa yang menang? Kalau Islam yang menang, boleh. Saya juga termasuk orang Islam. Begitu orang kafir yang menang, langsung dinasehati. Ada orang-orang munafik itu tak kandani, ojo dilawan, kalah. Tidak stres Nabi Rasulullah, tidak stres. Ya oke. Ini ngejak bunuh diri. Tak pernah Rasulullah kemudian dalam peperangan lebih banyak jumlah, mesti lebih. Islam itu tercatat dalam sejarah juaran perang jumlahnya lebih banyak itu jarang. Akhir-akhir wiji kebanyakan 80% atau 90% orang-orang Islam itu mesti wiji. Kalau pun lebih banyak, belum sampai pernah kabur Sian. Turun orang tahu kabar orang-orang Muslim yang datang jumlahnya sekian, lari mereka. Tidak sampai perang, dakwah dulu, tidak berang. Lari mereka. Nah ini Allah Ta'ala menunjukkan mentalnya orang Islam itu dibangun di sana. Jangan terbiasa belum apa-apa takut,
takut sampai dibangun dari yang paling kecil oleh Allah Ta'ala. Biasakan kalau Idul Adha, orang yang korban, atau saya tidak punya uang Ustaz, tidak ada duit hati korban, paling tidak ikut lihat. Jadi tidak punya, kemudian tidak takut, hemofobia katanya orang-orang, takut kelihatan dari tahunnya. Penyakit ekonomi, fobia model seperti itu penyakit bahaya. Karena begitu orang kemudian takut kelihatan darah, tidak mau ikut perang, tidak mau ikut seperti ini, tidak bisa ikut berjuang, terus apa yang mau dikasihkan untuk Islam? Apa yang mau diperjuangkan untuk Islam? Titik-titik ada yang takut, ada yang takut, tidak bisa, tidak punya mental berjuang. Ini bahaya, orang-orang model seperti ini bahaya. Nah kemudian dosa yang selanjutnya, dosa yang keenam bertawalli yaumazab, melarikan diri dari medan ketika berperang. Kemudian selanjutnya waqaful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita yang baik-baik, wanita yang sopan dituduh berbuat zina. Nah, itu model ini saya kira nuduhnya dari zina. Cuma nuduhnya yang enggak, nuduh enggak. Mulai pengirek, suku enggak biasa dilakukan. Mulai pengirek enggak urusan. Pulang malam jadi urusan, pulang subuh jadi urusan. Itu enggak salah kabeh. Wanita mau pulang malam, dikira wanita yang enggak. Pulang subuh tak banda. Mulai dohor, cik males itu harus mulai apa? Mulai kapan dinaik? Mulai bagi salah. Mulai subuh salah. Mulai dohor siang sudah pulang dari kerja. Dohor mulai kerja, salah. Ayo, mulai kapan? Asal. Selalu akan ada celah untuk menghina. Selalu akan ada celah untuk kemudian suudon, itu pasti ada celah. Makanya hati-hati di sini. Menuduh orang lain berbuat yang tidak, berbuat zina dan sebagainya, ini bahaya. Saya juga kok di Ustaz. Nah, ini bahaya. Kalau sudah kelihatan sendiri, pihak yang bersangkutan dinasehati, jangan disebarkan kalau Anda bisa menasehati sendiri. Omongan saya tidak didengarkan. Cari orang yang kira-kira omongannya didengarkan. Orang tuanya, kemudian pacaran, kasih tahu orang tuanya. Jangan disebarkan satu kampung. Inilah enggak. Kadang-kadang ada itu kalau si pacaran siji sak kelas itu kamu. Dan sak kelas kok sak sekolah. Karena orang sak keluar kadang-kadang keluar Allah Akbar. Kalau ada yang berbuat salah, pihak yang bisa menasihati itu yang perlu dilibatkan. Makanya Allah Ta'ala mengajarkan paling gampang ketika ada permasalahan suami istri. Ketika ada masalah suami istri, Allah Ta'ala mengajarkan jalan yang pertama, dinasihati, fa'iluhun, dinasihati. Kemudian yang kedua, wahjuruhunna fil madaji, bisa ranjang. Contoh yang kemudian kalau masih tidak bisa, baru kemudian wadribuhun. Ya, kalau sekarang ada KPAI kena ini bahaya. Ya sudah, dinasihati saja. Atau kami dinasihati, nah sampai kemudian dipukuli-pukulan yang menyakitkan, enggak. Kemudian kalau tidak bisa lagi, cara yang keempat, Allah Ta'ala mengajarkan faba'athul hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Cari juru damai. Hakam itu yang bisa mendamaikan, yang bisa mengklarifikasi masalah. Tutup tele pengacara, tutup Allah Akbar, satu sotil-sotil minyak goreng saya dilarang murah mana. Itu sampai dituntut sampai dituntut. Segala macam dituntut. Sotil, piring, panci dituntut kabeh, tuntut, omah tuntut iki. Allahu Akbar. Salah, cari juru damai yang bisa mendamaikan. Kalau mentok gak iso, pon, baru tak jalan berakhir taala. Mari terakhir. Sudah juru damai sudah tidak bisa. Dan tidak sampai disebarkan satu embong, sakapung kabeh. Tidak perlu. Cari yang bisa menasehati, itu. Hadis yang selanjutnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu mengajarkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal kaba'iri syatmur rajuli walidayhi.
walidayhi. Qalu ya Rasulullah wa hal yashtimu ar-rajulu walidayhi. Qala na'am yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu. Rasulullah SAW mengajarkan dari Abdullah bin Amr bin As mengajarkan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, termasuk dosa-dosa besar orang memaki orang tuanya. Heran sahabat, zaman dulu untuk para sahabat hal ini heran. Nah zaman saya itu untuk daan nih, kadang-kadang anak kurang ajaran di wong model-model sedang. Pada masa sahabat hal seperti ini aneh. Masa ya Rasulullah ada anak memaki orang tuanya? Ada kata Rasulullah. Dia memaki abah orang lain memaki abahnya. Dia memaki ibunya orang lain memaki ibunya. Ilo orang tua, ini akeh iki. Pas waktu anak sekolah, kalau lu terus doa ilo tambah gitu abe wong kowe. Ilo to ngene nak. Oh, dadi supporter wong kowe ya. Nek tentu tak selin ora kok nang guru. Dadi cek kon ngerti aja nek iki wong. Oh, tambah kangen gue. Orang tuanya dadi supporter. Allah, dicak ngerasani. Jangan menceritakan masalah orang tua kepada anak. Tidak nyampe akalnya anak itu. Kadang-kadang anak masih SD, diajak ngerasani bapak yang ibu. Kadang-kadang bapak yang dicak curhat ibu kina ya Allah. Tidak perlu tahu anak urusan orang tuanya itu. Dan ini terjadi stres anak, stres. Gak mau belajar, main game terus. Gara-gara itu mau. Untuk menghilangkan stres dolenan game terus saya ini. Ibu ke depan stres bisa memikiri bapak ini sudah lumayan ya daripada ngikuti aku ya kan. Dijar lumayan dolenan game. Ada karuan. Dilawan betul orang tuanya itu, dilawan betul. Kenapa? Karena diajak curhat salah. Kamu pun tidak bisa curhat dengan suami tidak bisa curhat kepada istri, paling tidak kepada saudara. Untuk ojo tak duluan lu kabeh sampai kumpul lu kabeh. Kalau bisa orang tua jangan sampai tahu. Karena beda. Perlakuan orang tua dengan perlakuan saudara itu beda. Kalau kita lapor sama saudara itu membela ya sekedarnya. Karena sama-sama mungkin sama-sama perempuan, sama-sama punya suami. Jadi membela itu sekedarnya. Tapi kalau sama orang tuanya, anakku beli tak didik kok ini, tak kulit kok ini enak begitu ambil kok tambah disorot, tambah dihilang, tambah panjang masalah. Betapa banyak masalah yang tambah besar karena lapor orang tua. Yang awalnya kecil jadi tambah besar. Orang tua yang tak paham untuk menyelesaikan masalah, tambah jauh itu tambah panjang kan karuan. Nah ini bahaya. Makanya kemudian Rasulullah SAW itu mengajarkan jangan sampai orang tua anak memaki orang tuanya sendiri. Modelnya seperti apa? Dia memaki orang tua orang lain sampai orang lain memaki orang tuanya dia. Kok diajari apa membok ya Allah. Tapi apa? Ibunya tidak salah apa-apa masa dia dirasa gila ya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.